Ya, kembali di Newsline dan masih bersama juga ada Yohana Margareta yang bercerita di balik layar dari debat 1 sampai debat 5, di mana debat 5 kemarin juga ada yang seru dari sisi belakang layar ya justru ya, di depan layarnya kayak adem-adem aja begitu ya. Iya. Tadi itu kan ada teman-teman influencer, teman-teman kita gitu ya. Teman-temannya Anggi sih, influencer. Itu mereka bagaimana di belakang panggung? Kan kalau di depan panggung itu kan kayaknya panas ya, pendukung saling sorak sampai... Di medsos tepatnya sih. Medsos juga? Di medsos yang panas, Gi. Panas, tapi kadang-kadang kan kalau bisa sampai moderator berhenti dong begitu kan. Oh enggak. Tapi kalau aslinya gimana kalau di belakang layar? Jadi kalau moderator itu mengatakan atau mengimbau untuk tenang itu untuk supporter. Tapi kalau yang rekan-rekan influencer dan juga petinggi-petinggi parpol itu kan di belakangnya paslon. Jadi mereka cukup tenang sih sebenarnya, mereka nggak riuh rendah gitu. Nah moderator lebih ke supporternya. Nah kalau misalnya di balik layar para influencer tadi dan juga public figure dari 1, 2, dan 3 di balik layarnya juga mereka tuh sebenarnya sangat bersahabat, kompak-kompak saja. Misalnya kalau yang saya pantau tadi kan kita sempat lihat tuh Raffi Ahmad itu justru lebih banyak untuk ngajakin foto dengan tokoh-tokoh paslon 3 loh. Padahal kan dia ada di paslon 2 tuh. Jadi dia ngajakin Krisdayanti, Yani Wahid, terus beberapa Mbak Puan. Jadi beberapa tokoh di 3 itu lebih banyak diajakin foto sama Raffi Ahmad. Nah itu yang sebenarnya itu menarik juga. 2 lebih banyak ke 3. Ini gitu. Lagi ada nah, Yani Wahid ya kan. Semuanya tuh melebur begitu kan. Ya, apalagi di situ ada KD, Krisdayanti dan juga anaknya kan memang berbeda ya. Berbeda gitu kan. Kemarin juga sempat ketemu sama mereka ngobrol. Semuanya juga baik-baik saja. Jadi maksud saya juga selama ini kalau di media sosial atau di media kan mungkin masyarakat tuh menilainya wah ini ada suatu kompetisi yang mungkin destruktif. Padahal sebenarnya enggak. Kita harus bisa memahami. Justru saya senang banget bisa ada kesempatan di Newsline ini bisa menyampaikan the real fact-nya bahwa di balik layar itu yang Anda lihat berantem segala macam nggak ada apa-apa kok. Jadi kita lebih rileks aja menyikapi keadaan di jelang Pilpres ini. Justru lebih hangat. Sebenarnya mereka nggak ada apa-apa, nggak ada panas, ataupun nggak ada ketegangan. Alam Ganjar kemarin juga menyambangi kubu 02 dan 03, teman-teman mudanya juga banyak, begitu kan. Jadi semuanya saling asik aja. Jadi jangan sampai masyarakat justru yang mungkin terpancing untuk terpecah belah. Jadi kita juga media seperti Newsline, program kayak ini juga harus lebih banyak menyatakan hal-hal di balik layar agar masyarakat nggak terkecoh. Begitu. Ditahan dulu ceritanya, ini juga ada update. Jadi setelah debat capres tadi malam, kita akan melihat juga sebenarnya dari debat yang adem tadi malam itu, adakah sentimen yang bisa terbaca? Jadi pantauan digital yang dihimpun oleh Cakra Data dari gelaran debat semalam, tema kesehatan yang paling banyak dapat perhatian dan dibahas warganet. Dari ketiga capres nomor urut 1 paling banyak mendapat mention dari warganet. Total jumlah mention pada debat capres ketiga ini naik lebih dari 100% dibandingkan mention pada debat pertama Pilpres. Capres nomor urut 3, maksud kami nomor urut 1 dan 3 mendapat banyak sentimen positif dari warganet berbanding terbalik dengan capres nomor urut 2 yang justru kembali banyak mendapatkan sentimen negatif. Tak ada momen saling serang seperti debat capres sebelumnya, beberapa warganet menyebut debat Pilpres kelima agak membosankan dan waktu pembahasan yang minim. Oke. Ini datanya sedang kita tampilkan ya. Dan untuk melihat datanya lagi, kita breakdown seperti apa keriuhan warganet. Kalau tadi Yohana cerita riuh di belakang layar tuh seru, semuanya adem. Yohana, kita tanya-tanya lagi. Boleh. Jadi kan kalau misalnya kita lihat tadi video-video tadi ya, di belakang layar ini, kamu tuh kan bisa masuk kemana aja gitu. Itu tuh gimana caranya? Apalagi kan itu benar-benar daerah VIP kan, nggak semua orang bisa masuk. Tapi ini bisa sambil ngobrol sama narasumber utama, itu bagaimana Yona? Ya, yang pasti kalau secara teknis ya itu rahasia ya. Ini rahasia dapur kita di Metro TV. Tapi yang pasti as a jurnalis gitu kan, yang mungkin teman-teman perlu pegang teguh adalah kita tidak boleh menyerah untuk mendapatkan momen terbaik. Dan itu yang pertama. Yang kedua dibutuhkan nyali dan juga keberanian. Itu wajib banget kalau kita di lapangan, kita jangan malu-malu gitu kan. Kita nggak boleh malu. Kalau kita malu-malu atau ragu-ragu, kita akan kehilangan momen. Yang ketiga adalah karena kita confidence dan tidak boleh malu-malu tadi, itu membuat kita untuk bisa enak untuk berkenalan dengan orang-orang. Kan kalau jadi jurnalis dari awal itu sudah kita bangun ya, dengan rekan-rekan yang ada di paslon 1, 2, 3 dengan timnya itu kan
orang-orang yang dulu sering kita liput dari kita awal masuk sebagai jurnalis. Jadi memang sudah kenal banyak orang. Jadi dari pergaulan dengan rekan-rekan itulah kemudian juga pasti banyak bantuan untuk bisa memuluskan misi kita sebagai jurnalis mendapatkan momen terbaik. Jadi jangan menyerah aja. Pokoknya harus militan dan harus fokus bahwa kalau misalnya rekan-rekan jurnalis mendapatkan standar ini, 1 misalnya, kita harus target nggak bisa, gue harus 5. Kita harus punya orientasi lebih. Hasilnya itu nanti gampang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Tapi mereka baik kan ya. Semua kubu ini ketika Yohana masuk ke daerah-daerah yang benar-benar VIP itu mereka sangat baik kan. Nah, itu adalah gong dari misi jurnalistik ya di lapangan bahwa 1, kita tetap harus memiliki attitude yang baik juga. Karena kalau kita baik, pasti responnya juga baik. Dan kita nggak boleh arogan. Mentang-mentang jurnalis punya akses besar, kita nggak boleh seperti itu. Karena kita yang membutuhkan mereka dan kita yang membutuhkan momen itu. Jadi tetap be kind aja to everyone. Dan kami yang terus akan membutuhkan Yohana Margareta untuk Siap melakukan seperti ini ya. Nanti kita event-event selanjutnya kita undang juga ya, boleh ya? Boleh. Makanya Newsline thank you banget ya. Karena ini penting banget sekali lagi kita harus benar-benar menunjukkan fakta-fakta di balik layar. Ini juga untuk pengetahuan buat masyarakat agar masyarakat bisa melihat seperti ini loh situasinya. Terima kasih Yohana karena ini sudah teriak-teriak ayo teaser gitu. Jadi sharing-sharing bersama pemirsa. Terima kasih sekali lagi Di Newsline Metro TV. Thank you Jessica. Dan kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami.